Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dan juga saya bersama dengan Hai semua, aku Rati. ya, dan narasumber kita ya Rati kali ini nih. Ini seorang wanita yang luar biasa karena banyak membantu banyak wanita lainnya. Betul, a very inspiring individual. Dan dia sekarang itu coaching bisnis coaching public speaking networking juga jago banget. So without further ado, let's interview her and see insight apa aja yang kita bisa dapatkan. Iya, please welcome nih, ada Ibu Sony. Yes. Halo Bu, apa kabar? Baik. Terima kasih saya diundang untuk sharing hari ini. Wow, thank you juga ya Ibu udah hadir di sini. Tadi di belakang layar kita udah ngobrol-ngobrol. Ini saya merasakan energi yang luar biasa dari Ibu ini. Ya, karena beliau ini banyak membantu banyak orang. Betul. Dan energinya itu bisa merinding gitu ya, dari apa yang kata-katakan. Oke. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu nih Bu, silakan Bu Sony. Ya, nama saya Sony. Sebetulnya saya itu asalnya dari India, tapi saya lahir di Malang. Lahir di Malang? Iya, bule kesasar. Saya selalu Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. memperkenalkan diri sebagai begitu, bule kesasar, karena kelihatannya bule, tapi sebetulnya lahirnya di Malang. Lahirnya di Malang. Iya. Tapi orang tua mungkin Dua-duanya dari India. Dua-duanya dari India. Iya. Wow. Udah lama juga di Indonesia. Iya, saya sudah lama di Indonesia, tapi yang saya rasa membuat saya menjadi seperti ini ya, extreme extrovert. Extreme extrovert ya? Iya, adalah pendidikan dan the upbringing that my parents gave me. Karena 10 tahun kita di luar negeri. 10 tahun luar negeri. Iya, ayah saya keliling dengan pekerjaannya. Kita diajak 5 tahun di Jepang, 3 tahun di Dubai, 1 tahun di Singapura, dan 1 tahun di India. Dengan itu kan saya berubah sekolah, ganti sekolah, international school, ganti rumah. Jadi I'm a change addict. Iya. Kita ganti negara, ganti kota, ganti rumah, ganti sekolah. Jadi saya benar-benar diekspos dari 10 tahun itu, coba semua hal dan ganti selalu changing environment. Mudah beradaptasi Bu ya berarti. Betul sekali. Gitu ya. Karena upbringing itu, saya jadi sekarang challenge saya untuk growing a community. Saya jadi gampang karena saya sudah dapat skillsnya. Oke, udah dapat skillnya ya. Iya. Is that why Ibu sekarang passionate banget untuk community building? Betul sekali, karena saya merasa mungkin banyak orang yang tidak dapat kesempatan untuk keluar negeri, tidak dapat kesempatan untuk dapat pendidikan seperti saya ya, international schools. Tapi kalau kita bisa ikut komunitas-komunitas yang internasional, banyak sekali di Jakarta. Kenapa nggak coba dari situ aja dulu? You don't have to go overseas to get that kind of education. Dan juga kalau mau praktekkan bahasa Inggris, mau practice public speaking, confidence, tinggal datang ke event aja, bisa coba di situ. I think the best way to learn itu untuk learn by doing ya. Betul sekali. Because networking itu it's not a subject yang kita belajar kayak teori. Kalau kita mau belajar nyetir kan kita harus ke lapangan. Iya. Swimming, driving, and bicycling. Networking juga begitu. Networking bukan sesuatu yang kita ngajar itu dari teori. Kita belajar dari online atau kita belajar dari buku. The best way is benar-benar ke event. Karena itu benar-benar learning by doing. Nah, kenapa nih Ibu langsung ini kan sekarang jadi business coach. Ya, business coach, kemudian juga community builder. Kenapa? Why you doing this? Ini sebetulnya 15 tahun yang lalu saya dapat kesempatan. Waktu itu saya juga belum jelas gitu. Saya tahu aja bahwa saya passionate.
Karena dari dulu kemana-mana dia bilang kamu semangat banget. Iya. Jadi saya dari dulu memang udah dapet tagline itu, Miss Semangat. Tapi saya dengan bangga menjadi Miss Semangat. Karena saya percaya kalau kita enthusiastic, orang-orang pasti ingin mendengar kita. Jadi kebetulan 15 tahun yang lalu, saya bersyukur banget dengan teman saya dan juga mentor saya, Mariko Yoshihara. Dia dengan beberapa 5 orang, mereka mendirikan BRICHAM, British Chamber Professional Women Hub. Dan Ibu Mariko ini bilang ke mereka, ini grup bakal sukses kalau ada Sony di situ. Ya, dia bilang biarin aja biar Sony aja yang bikin kontennya dan moderate dan juga host eventnya. 15 tahun kemudian saya masih bersama dengan grup itu, dengan komunitas itu. Dan awalnya saya cuman content creator dan juga hosting dan juga moderating acara-acaranya. Tapi setelah 8 tahun saya dapat kesempatan untuk menjadi chairwoman. Jadi saya jadi chairwoman-nya dan sekarang saya masih memegang position itu. Dan itu saya lihat 15 tahun saya dulu dan sekarang banyak perubahan. Who you see today is someone that I created through the events. Jadi grup itu jadi playground saya. Kenapa saya bilang playground? Saya bisa main dengan happy-nya bisa dapat ide ini. Ayo saya mau kenalan dengan ini. Saya mau belajar sesuatu. Saya dikasih kesempatan untuk undang, untuk belajar, untuk sharing. Dan ini kita masih continue. Tadi Ibu juga bilang tentang you coach other people as well. Apa sih konsep yang Ibu tanamkan ke mereka untuk bisa sukses seperti Ibu? Ya, jadi kebanyakan sih I'm teaching and coaching people itu for their confidence ya. Karena saya kan di dalam 15 tahun ini, saya selain BRICHAM, saya juga ada komunitas Internations. Internations itu adalah expat community. Jadi ini sebetulnya komunitas ini di semua negara, di banyak negara dan juga banyak kota. Dan kita bikin events itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali untuk networking. Jadi di situ saya ketemu banyak orang yang mungkin baru di Jakarta atau mereka balik dari luar negeri atau mereka memang dari bisnis community tapi mereka nggak punya teman. Jadi saya lihat orang-orang yang saya ketemu biasanya ada kebutuhannya itu either they need to find a job, they need to find a client, they need to find a friend, they need to become more confident, atau they just enjoy meeting people tapi they don't know where to go. Jadi dengan 5 kebutuhan ini kita sudah ada komunitas. Siapapun bisa ikut, bisa connect dan bisa find what they need. Saya jadi hostnya, saya jadi organizernya. Jadi saya tinggal bergaul dan connect. Dan dari situ saya ketemu bahwa banyak orang memang mungkin perlu confidence building, public speaking, perlu terbuka wawasannya mereka. Nah ini kan juga kalau bicara komunitas kan berhubungan sama orang ya. Dan orang ini kan kalau dalam komunitas pasti banyak karakternya. Nah gimana nih cara Ibu memanage, membangun komunitasnya? Pasti kan beda-beda. Betul sekali. Karakter ya. Betul. Nah itu justru saya lihat itu adalah tantangan. Bagi saya it's very a positive challenge. Kita nggak pernah, life kan is very unpredictable. Kita nggak pernah bisa duga bahwa itu akan jalan mulus. Hari ini sukses, akan sukses terus. Hari ini happy, akan happy terus. Kan hidup itu up and down ya. Nah kalau menurut saya pergi ke event itu benar-benar tantangan, first of all to step out of your comfort zone. Kita semua di zona nyaman. Kalau kita memilih untuk cuman di kantor atau cuman di rumah atau di belakang layar,
Iya kan, kita komunikasi lewat HP, Iya. itu juga zona nyaman. Hmm. Nobody really knows the real you. Iya. Tapi kalau ke event, Iya. mau nggak mau kan kamu harus hadir. Kenalan sama orang, Betul, ketemu sama orang. betul, dan Iya. harus hadir 100% di situ ya. Iya. Jadi itu dari how do you look, Mm-mm. what do you wear, Iya. kamu mau kemana, itu semua ada preparationnya. Nanti di situ ketemu dengan siapa. Kalau kita nggak melatih, kita nggak research dulu, ya kadang-kadang kita sukses, kadang-kadang kita gagal. Nggak semua orang yang kita ketemu memang mau bicara dengan kita. Nggak semua orang yang terbuka untuk sharing. Iya. Tapi itu justru kan melatih kita. It's practicing by doing, Baik, iya. learning by doing. Mungkin kebanyakan orang Iya. takut keluar dari zona nyaman because of the fear of rejection ya. Betul sekali. Iya. Do you have any core values yang ditanamkan ke orang-orang yang pengen maju tapi takut? Ya, nah sebetulnya itu apa? When you meet someone at an event and they don't want to talk to you, itu sebetulnya is not a rejection. It's not a rejection. It's not a rejection. Why it's not a rejection? They don't even know you, kan? Oh. If I don't know you Iya, and iya, I don't want to talk to you, Iya, it's not a rejection. Iya. It's timing. Oke. Mungkin waktunya nggak tepat. Iya. Mungkin Anda mau bicara sama saya, tapi saya lagi sibuk dengan orang lain. Iya. Atau saya memang lagi pikiran yang lain. Jadi it is teaching us our relationship with time. Karena kita kan ada momen-momen ya di event itu bisa mungkin ada 100 orang, 50 orang, ada yang berdiri sendiri, ada yang berkelompokan 4 orang, ada yang 10 orang, ada yang 2 orang. Kita bisa belajar dari body language mereka, dari mereka lagi bicara apa, kapan kita bisa interrupt, mengganggu, atau kita cari orang-orang yang berdiri sendiri dulu. Mungkin yang sendiri juga seperti kita, looking for someone to talk to, nggak ngerti, nggak jelas, you know. Dan juga apa, dari situ kita juga bisa tahu introvert, extrovert. Biasanya introvert itu memang cenderung lebih di belakang ya, maksudnya di corner, atau deket makanan, atau deket area, atau lagi duduk. Yang extrovert selalu berdiri, selalu di tengah. Jadi ada trik-triknya. Itu yang saya makanya dari 20 tahun pengalaman organize event, pergi ke event, dan juga sudah mengenal event dari berbagai sisi ya. Saya sekarang bisa bantu orang-orang yang ingin belajar. Saya udah bagi 3 modul. 3 modul, oke. Jadi pre-networking, apa yang Anda harus lakukan untuk milih event yang mana sebetulnya cocok bagi saya. Karena kalau asal-asalan ke event nggak jelas, ya nanti ujung-ujungnya juga nggak ada hasil. Jadi pertama kita harus ngerti, kita mau ke event untuk apa. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau udah jelas tujuannya, cari komunitas yang sesuai dengan tujuan itu. Setelah itu kita harus prepare apa aja yang saya harus lakukan sebelum saya ke acara. Nah itu pertama. Modul kedua, kalau kita sudah di acara itu, apa yang saya harus lakukan ketika saya tiba di acara. Jadi how do I behave? Saya bicaranya dengan siapa? Saya perlu bantuan apa? Saya bisa bantu orang bagaimana? Itu semua kita latihan. Setelah itu baru yang saya bilang post networking. Kalau kita sudah balik, kan kita ketemu dengan banyak orang. Bagaimana kelanjutannya? Siapa yang saya masih mau connect? Siapa yang saya mau ingatkan? Kita ketemu di acara ini. Jadi harus ada follow up, harus connect di LinkedIn atau connect lewat Facebook. Harus bisa kirim email. Kalau saya pengen ketemu lagi, mungkin bisa lewat WhatsApp. Nah, itu kalau kita tidak lakukan, kartu nama yang kita dapat tidak ada hasilnya. Iya. Betul, setuju. Nah, untuk bergabung di komunitas ini ada syarat atau regulasinya atau apa?
Sebetulnya sih sekarang kalau kita bilang kayaknya saya lihat banyak orang bingung gitu networking ya, karena dunia ini sudah cenderung online ya, karena kita udah terlalu banyak komunitas online, sudah banyak social media, LinkedIn juga lagi heboh ya, banyak sekali saya lihat komunitas-komunitas di LinkedIn, di Instagram. Nah memang sebetulnya tidak ada syarat kecuali kita jelas. Pertama, kita mau bergabung dengan komunitas apa. Kalau bagi orang yang awam yang sama sekali nggak ngerti networking, saya sih bakal bilang start with the hobby. Start with the hobby. Iya, kamu itu hobinya apa? Itu yang paling gampang dulu. If you want to just become more confident, you want to become a volunteer. Volunteer. Iya, karena saya lihat, saya ketemu dengan banyak orang ya. Saya kan memang enjoy community ya. Dan saya juga memang creating a lot of communities and doing a lot of events. Kalau ketemu dengan orang yang pertama not confident, mungkin kehilangan arah, not sure what can I do, what do I contribute, saya sih bilang become a volunteer dulu. Become a volunteer dulu, oke. Why? Because volunteering will take you outside of yourself. When you become of service, when you contribute to a bigger community, you find joy. Jadi kita pertama bisa mulai dengan misalnya dengan komunitas gereja, komunitas mosque, ya, atau kalau kamu meditate, meditation community, bisa juga ikut puisi, poetry writing, storytelling, books ya, book club, reading club, bisa juga writing, journaling. Jadi sebetulnya banyak komunitas yang kita bisa volunteer dulu, dan dengan itu kita jadi lebih confident. Jadi itu untuk pertama, untuk your self personality. Kalau yang sudah business minded tapi nggak ngerti mau kemana, cari dulu komunitas yang sesuai. Sekarang sebetulnya di Jakarta a lot of opportunities. Di Jakarta banyak sekali komunitas bisnis. Dan juga ada juga dari misalnya kalau women ada IWAPI, ada juga HIPMI, ada juga seperti yang saya dirikan Bridgechamp Professional Women Group. Kita ketemu setiap bulan dan tujuan kita adalah to connect women in business. Jadi if you are an entrepreneur, you are a business owner, you are sales and marketing, kamu tinggal datang aja, tinggal minta bantuan, kita bisa kontak, kita bisa connect. Pasti di situ kamu akan ketemu ibu-ibu yang lain yang akan either become your business, someone that you can do business with, or someone that can connect you to someone else. Jadi kalau komunitas yang ibu lakukan ya British Chamber of Commerce. Itu ada syaratnya nggak? Enggak sih, memang kalau harus wanita ya? Enggak, kalau yang women memang harus wanita. Tapi British Chamber itu sebetulnya semacam kadin. Jadi it is a community for doing business with Indonesia and UK. Tapi kan saya juga I'm a woman. I'm an Indonesian Indian. Memang banyak yang tanya, kamu punya connection dengan Bridgechamp itu apa? Pada saat awal memang my connection was Bridgechamp wanted to make a women's group. And I stepped up. I'm a volunteer. Yes. And they needed someone to organize the group. I did it. Yes, you did. Gitu. And ujung-ujungnya apa yang saya dapat, I got a lot. It opened a lot of doors for me. Dengan Bridgechamp kan saya bisa undang CEO. Kita udah pernah undang CEO-nya Unilever, Prudential, Standard Chartered, Google, Yahoo, Facebook. People voluntarily became our speakers. And tujuan kita adalah learning, sharing, inspiring, motivating. Dan message saya setiap kali saya bikin event itu adalah please pay it forward. Why I say pay it forward? The people who came, they came free. They came to share their knowledge, their experience.
What the audience can do is learning, and then go back to their company and share it. Okay. And then inspire others. Wow. Jadi itu, I'm always, dari dulu saya always, my best quote is pay it forward. Pay it forward. Yes. I met so many people who were my teachers, who were my mentors. They didn't take money from me. They just said to me, pay it forward. So I share with people and I tell them, please pay it forward. Kalau kita bisa begitu kan, we are creating a ripple of confidence, a ripple of doing good, and just sharing. Sharing is so enriching. It's not always about, if you know you're good at something, share it. Yes. Kita nggak semua bisa melakukan semua hal ya. We were not created bahwa kita semua superwoman. Betul. Tapi dengan kolaborasi, dengan community, kita bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa saling memenuhi kekurangan kita. Benar banget. Lebih baik kita uplift one another and encourage one another. That's right. Betul. Nanti ketemu Bu Sony juga dari satu community. Dari event ya. Dari event. Dan sampai sekarang masih keep in touch karena she touch my heart. Wah. Kayak lagunya Ari Lasso. Oke, silakan Rati mau ada yang ditanyakan. Mungkin sebagai closing question ya, what is your secret of success dan juga tipsnya ya untuk kita yang mungkin pikir kalau orang introvert tuh nggak bisa networking, atau mungkin orang-orang yang Gen Z, millennials yang pengen step up juga take initiatives to become better. Ya, ini sebetulnya sekarang my vision and mission is benar-benar I want to help the Gen Z, and juga Alpha, and those who are millennial and younger, to benar-benar practice going to events and get the confidence bahwa online and offline itu memang ada perbedaan, tapi bukan bahwa this is better or that is better. Ini zaman kolaborasi. Siapapun yang ke event juga pasti akan perlu social media, tapi orang-orang yang menggunakan social media juga perlu real life connections. Jadi mari gandeng tangan, let's collaborate, let's help one another, and the best way you can do it is to go to an event. Jangan, sebetulnya yang nggak mau ke event itu karena persepsinya ya. Mungkin persepsinya I'm not a public speaker, I'm not confident, I don't need it. Orang-orang merasa begitu, saya tidak perlu ke event, saya nggak perlu, saya udah mahir di online, saya sudah bisa jualan online. Tapi ujung-ujungnya kita masih perlu real life connection. And kalau kita mau grow sebagai individual, the only best way is benar-benar to step out of your comfort zone. Ke acara kita nggak pernah bisa tahu acaranya ini seperti apa, orang-orang yang kita akan ketemu itu siapa. Jadi jangan lupa challenge yourself in small ways. Dan kalau kita mau ketemu dengan orang-orang di luar kantor ya, kalau kita cuma ke kantor tiap hari, kita ketemunya orang-orang yang sama. Kalau kita ke gym juga tiap hari, kita ketemunya orang-orang yang sama. Di gereja atau di masjid juga kita ketemu member-member yang sama kan. Kalau kita ke supermarket juga kita kan pokoknya ada restoran-restoran yang kita sudah biasa mengunjung, ketemunya itu-itu saja. Dengan ke event-event kita bisa coba ketemu dengan orang-orang dari luar sehari-harian kita. Event-event juga berada di berbagai tempat kan. Misalnya saya tinggal di Jakarta Selatan, saya ke Jakarta Utara, saya ke BSD, saya ke Kemang, saya ke SCBD. Ayo coba. Kan dengan kita cari-cari event di berbagai tempat, kita bisa coba benar-benar ketemu orang-orang dari luar yang kita biasa ketemu. Jadi tipsnya sih itu aja, be willing to try, experiment, experience. Kalau kita nggak experience, you will never know what it is. And then learn to find the joy and the fun. Karena energy is very important ya. Introvert sama extrovert itu hanya label. Introvert bisa juga ke event
dan juga bisa enjoy. Extrovert juga bisa ke event dan enjoy. Bedanya learn to enjoy and to know that kalau introvert ya, bahwa energi saya udah kepake nih. Saya udah mulai mau down ya. Lebih baik pulang aja dulu. Kalau extrovert, karena I'm an extreme extrovert. Energi banyak banget itu. Iya, Nggak habis-habis ya. nggak habis-habis. Dan you know the trick, makin banyak orang kita ketemu, makin naik energinya. Makin naik ya, bahkan menyerap energi nih. Betul. Jadi makin, baterainya makin ngecharge. Makin ngecas, ya. Iya. Iya. Introvert makin banyak orang ketemu, baterainya Dia makin drop. Iya. Jadi kalau udah tahu begitu, harus become your own best friend. You need to know when your battery is low. Itu aja. Tapi it doesn't mean bahwa kita nggak bisa bergaul dan kita nggak bisa saling ini. Justru introvert and extrovert can help one another. Can help one another, betul. Dan introvert keunggulannya juga kalau ke event bakal ketemu banyak orang seperti saya yang seneng ngobrol. We love to talk, we love to share. Sharing, Dan juga kadang-kadang jadi we talk too much. Jadi kalau ada introvert, what you can do is you can ask good questions. That's good question. You don't know what to say, nggak ngerti mau ngomong apa, nggak ngerti mau bilang apa. Do your research. Ini mau ketemu dengan orang-orang siapa? Tanya pertanyaan yang benar. Kayak kalau Anda mau pakai ChatGPT, the better question you ask ChatGPT, the better answer you get, right? So the better question you ask someone at an event, the better information you will receive. Itu perbedaannya. Nah, kalau dari Bu Sony sendiri, khususnya buat introvert nih, bagusan bagaimana memulai percakapan? Menurut Bu Sony, apa kalimat pertanyaan yang paling bagus? Biasanya sih kalau menurut saya, kalau Anda benar-benar introvert dan benar-benar belum pernah ke acara, ini acara pertama. Pertama cari orang-orang yang sendiri juga. Samperin aja. Ya, dan bilang, "Hi, my name is," misalnya, "I'm Sony, this is my first time here." Okay. Any tips? Any tips? Yeah. Any advice for a first timer? Gitu. Atau bilang, "Hey, this is my first time. I don't really know what I'm doing." Gitu. It's better to be honest. To be honest, okay. Dan juga to share your vulnerability. Iya. Nanti dibilang, "This is also my first time." Ya udah bergabung bersama. Jadi kan bisa sharing. Bisa sharing. Iya. Atau kalau bisa sih, kalau memang benar-benar introvert, going to an event for the first time, nggak tahu juga siapa yang akan hadir di acara itu. My recommendation is go early. Go early. Jadi misalnya eventnya mulainya jam 4, Anda sebaiknya tiba di situ 30 menit sebelum acara. Kenapa? Anda dapat kesempatan untuk bicara dengan event organizer. Kayak saya kan lagi nggak sibuk ya. Betul. Ketemu dulu ya. Betul. Saya kan event organizer. Iya. Ketemu saya atau siapa yang organize event itu duluan. Iya. Bilang bahwa ini pertama kali, lihat karena kebanyakan nama-nama orang yang akan hadir itu sudah ada di meja. Sudah dibikinin name tags. Name tags ya, oke. Bisa cari kira-kira siapa yang di sana Anda ingin bicara. Dan juga bisa minta bantuan event organizer-nya. Saya di bidang ini. Saya perlu ketemu dengan orang-orang ini. Event organizer-nya yang akan menjadi konektornya. Jadi kalau mau ke event itu jangan terlambat, jangan buru-buru, jangan mikirin saya mau kemana lagi setelah itu. Ini benar-benar kalau menurut saya going to an event will teach you many things. It will also teach you your relationship with time. And it will also teach you to be present in the moment. Kita kebanyakan itu selalu sibuk. Sibuk mengerjakan yang sebelumnya, yang kita akan mengerjakan setelahnya. Kalau kita ke event, kita sibuk mikirin yang sebelum dan sesudah, kita tidak bakal dapat manfaat acaranya itu. Ini latihan yang otomatis. Your relationship with time, your relationship with being present in the moment will improve automatically. Dengan kita practicing ke events ya. Karena kan nggak semua orang ngerti ya, nggak semua orang comfortable in being present tanpa HP.
Komunikasi yang Anda akan dapat 100% itu kalau Anda berani komunikasi tanpa lewat HP. Benar-benar having one conversation at a time. Building genuine connections. Betul. And remembering conversations like the one we had. Oh, oke. Nah, Bu Sony sendiri punya services ya. Jadi kayak public speaking coach gitu kan. Kemudian juga apalagi nih yang Bu Sony lakukan? Iya, saya sebetulnya banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Iya. Karena saya benar-benar passionate and I have a lot of hobbies. Tapi ujung-ujungnya semua hobbiesnya itu sih memang connected ya. Iya. Dari dulu memang I was always someone who was constantly searching who am I, how can I become a better person. Jadi saya dari kecil memang beli buku-buku self development, self coaching, dan saya sudah ikut beberapa coaching how do you say programs seperti Asia Works, dan juga Neuro Linguistic Programming, NLP. Jadi, and I did it to improve myself. I was always joining summits, conferences. Karena saya memang, how do you say, self-improvement addict ya. Iya. Ada seminar saya ikut, ada ini saya ikut. Karena I just enjoyed it. I enjoyed the environment, I enjoyed the learning. Jadi, memang from the childhood saya sudah begitu. Jadi when I did my neuro-linguistic programming, I realized that my passion is there. I wanted to not only help myself, I wanted to help people. Yes. And to me, life is a university. Yeah, you don't need to go to a school or university to learn. Of course, it is important to have the academics, to have the qualifications. Tapi the best university of all is the university of life. Perbedaannya adalah kalau kita ke sekolah atau university, kita belajar dulu, baru kita dapat percobaan dan examinationnya. In life, you get the test first, you get the exam first, baru kamu sadar, oh iya ya, saya harusnya belajar ini. Jadi why I say life is a university, every person we meet can be our teacher or our student. Jadi I am a student and a teacher in the university of life. Some people I meet are teaching me, some people I meet I am teaching them. They are my students. Through this way kita bisa keeping on the community building, the paying it forward, sharing, growing, inspiring. Kata-kata yang which are very important to me is that keep inspiring, keep motivating, keep learning, keep sharing, keep volunteering. Dengan itu energi kita akan otomatis terbuat. And the more we share, the more we get. That's the law of karma. Iya, hukum karma. Iya, dan juga hukum Einstein's law. Iya, Einstein juga. Everything that you give will come back to you. Oke, iya, betul. Jadi if you want something to grow, you have to keep sharing. The more you share, the more it will return. Dan kita harus nanam dulu. What are we planting? Saya punya banyak komunitas karena saya memang energinya terlalu banyak. Bagus ini. Saya join British Chamber of Commerce karena untuk women empowerment. Dan juga saya juga ada Internations. Internations karena itu expatriate dan Indonesia. Jadi I'm providing a platform di mana orang-orang Indonesia yang ingin praktis bahasa Inggris mereka datang ke situ, nggak usah jauh beli tiket ke luar negeri. Udah bisa ketemu orang dari Jepang, dari Australia, dari Amerika, pria dan wanita. Bisa, ya? Tapi you can practice your English and you can build your confidence. Banyak interns yang ikut acara itu karena mereka kan perlu cari kerjaan, mereka udah graduate, mereka belum ngerti mau masuk kemana, bisa datang ke situ. Terus saya punya komunitas meditasi. Karena saya dari dulu kan always searching for myself ya.
who am I, how can I become a better person. Dan saya jadi udah ikut grup meditasi itu udah 20 tahun. Saya buat grup sendiri lah ya. Iya, saya sudah volunteering, sudah moderator. Kalau ada pembicara dari luar negeri, saya moderate pembicaraannya, dan kita bikin events untuk membantu orang lain. Dan juga saya itu ada poetry club, ada reading club. Wow. Ini passion saya dapat dari ayah saya. Ayah saya sudah tidak, he's not alive anymore. But my best memories of my dad are the times when we spent at the library. Dari kecil he took me to the British Council, to different libraries. We borrowed books, dan saya baca. Kalau saya ke restoran sama ayah, kita itu selalu bawa buku. Jadi setelah kita pesen makanan, kita berdua baca. Ayah baca bukunya dia, saya baca buku saya. Atau kita menulis, kita nulis puisi. And now my father is not alive, but I look around, kita ada 1000 buku di rumah. 500 buku dari ayah, 500 buku dari saya. Dan juga karena ayah suka nulis, ada 120 jurnal. Dari ayah. Sekarang saya juga udah di usia yang saya lagi cari. Sini saya bener-bener nulis, saya hobi nulis. Saya kemanapun saya bawa buku. Di mobil pun saya bisa nulis. Jadi ujung-ujungnya, if you read, you will like reading. You will like writing. If you like writing, you will be able to turn conversations into stories. Saya pernah ketemu dengan supir Bluebird. Kita bicara, habis itu saya terinspirasi, saya tulis puisi. Saya pernah lihat sunset. Inspirasi dari sunsetnya saya tulis puisi. Jadi pokoknya intinya itu kita nggak perlu terlalu banyak pikir, nggak perlu susah-susah. Every small moment bisa menjadi story. Yang penting kenapa ini semua saya bilang connect. Kalau kita baca, kita nulis, kita ketemu dengan orang-orang, each moment is a chance for you to be present to the story. Why I am a big believer of offline? Karena sorry ya, online kita memang storytelling, tapi you're honoring something that already happened. Semua stories yang kita lihat, semua reels yang kita lihat online itu kan sudah terjadi. Kita lagi glorifying something that already happened. In real life, in an event, you are honoring what is happening right now. Present ya. Jadi you don't have to share that online. It's personal. It is unique. It is only one-on-one. That is the true living life for the moment. Jadi my message to everyone is learn to honor this moment. You don't have to make it difficult. Life is easy. Enjoy, be happy, be present to the moment. By meditation, you learn to acknowledge and be present. That's all. Wow. Keren banget ini, banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan dari Ibu Sony nih. Inspiring dan penting banget to join the community ya. Penting banget karena bisa keluar dari zona nyaman dan banyak relasi-relasi yang bisa kebuka ya. Dan bisa membuat kita bertumbuh pastinya ya. Betul. Wah, Bu Sony, thank you so much for inspiring us. Thank you. Sukses ya buat Bu Sony. Ada lagi nggak? Mungkin Rati ada yang masih ingin ditanyakan nih? Udah sih kalau dari aku. Everything is so inspiring. Hayek harus kita serap dulu ya. Iya, ini saya menyerap energi banyak ini, udah kayak saya spon. Paling I would like to end with one last quote. My favorite quote is actually from Mother Teresa. And juga I have been grateful to my meditation teachers ya. Karena saya sudah 20 tahun ikut meditasi itu, grupnya namanya Brahma Kumaris. Saya banyak sekali menemukan diri dan juga benar-benar setiap kali saya jatuh bisa bangun lagi, bisa dapat semangat untuk saya masih mau sharing, masih mau share dan juga grow ya.
challenge diri sendiri itu dari sini, dari Brahma Kumaris, karena guru-guru yang saya ketemu itu mereka benar-benar practice this one thing. The quote is, make every person you meet feel better for having met you. Oke. Jadi setelah ketemu dengan Anda, mereka malah merasa semangat dan juga lebih baik. Intinya Anda harus bermanfaat buat orang lain. Betul. Jadi kalau kita ke event ini sekarang saya lihat banyak orang nggak mau ke event karena mereka cenderung mindsetnya itu what can you do for me? Iya, apa yang bisa saya dapatkan? Kan gitu ya. Tapi kalau mau ke event dan berhasil, what can I do for you? Iya, apa yang kita bisa berikan atau lakukan ya. I challenge you, coba dapat mindset itu, coba. Coba ke event dengan pikiran what can I do for you? Pasti Anda akan keluar dari event itu dengan lebih banyak energi, lebih positif dan banyak pelajaran. Yes, benar sekali. Ini kita bisa. Jadi dari meditasi grup saya dapatnya itu, what can I do for you? Dan mereka selalu mengingatkan kita bahwa there is something good, there is something positive in everything. Iya. Jadi bantu orang lebih dulu gitu ya. Bantu orang, apa yang kita bisa lakukan buat orang lain, bermanfaat buat orang lain, maka kita punya pun jadi grow ya. Kitanya pun jadi bertumbuh gitu ya. And practicing gratitude ya. Betul. By practicing to be grateful. Karena kita setiap hal itu memang terjadi, memang banyak orang mengalami masalah-masalah ya. Tapi setiap challenge justru pelajaran bagi kita kan. And if you learn to take the positive, then you can move on. Memang it takes time. Kita semua punya journey beda-beda. Tapi kalau kita bisa ingin membantu orang lain dengan pelajaran yang kita sudah dapat, pasti kita akan lebih grow. Betul, benar, setuju. Makanya ini banyak sekali ya para pebisnis melakukan CSR, melakukan volunteer, ya kan. Ini nih prinsip-prinsip ya yang tadi di-share dari Bu Sony. Iya. Wah, keren banget. Thank you so much ya Bu Sony. Thank you juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton pengen ikutan community dari Bu Sony ya, nanti bisa follow IG-nya atau saya kasih kontaknya di description ya. Ya. Kita juga ada grup The Reading Club. Kita ketemu setiap Tuesday. Ya. Biasanya di mana itu? Kita ketemu di Kelapa Gading. Di kayak kafe gitu atau? Iya, di kafe, tapi kita juga akan kolaborasi dengan Oppo Finders Club. Oke, mantap. Dan juga itu kita akan melakukan setiap Sabtu. Iya, dan itu juga komunitas hanya untuk ketemu, baca bersama. Dan setelah itu kita sharing. Karena saya ingin ingatkan, saya dapat banyak dari ayah saya. To me, the legacy of my dad is I want to make his legacy alive. I want everyone to remember the joy of reading, and the joy of writing. That's all. If kita bisa dapat joy dari baca dan nulis, and everyone can do it, its life is so simple. Whether you read an e-book or you read a real book, let's create communities. Ngomong baca bukunya nanti dari ibu atau mereka bawa sendiri? Mereka bawa buku sendiri. Karena mungkin seperti saya ya, seperti saya bilang saya ada 500 buku, tapi terus terang saya mungkin baru baca 50 dari 500 itu. Karena dulu hobinya beli buku. Sekarang karena saya udah create grup ini, saya justru jadi semangat buat baca buku. Iya, di dalam 3 bulan ini saya sudah baca 15 buku. Wow, jadi lebih disiplin ya secara langsung ya, karena banyak community. Betul. Karena kita ketemu kan kita benar-benar ketemu untuk baca. Bener. Biasanya 1 jam 2 jam? Kita ketemu 2 jam. 2 jam. Dan kita baca 1,5 jam, setengah jam atau 1 jam kita benar-benar saling mengenal. Oh, saling mengenal ya. Iya. Oke, biar nama networking ya. Betul. Pokoknya we meet first because we have a hobby that we share. Sama, Habis gitu we will find that birds of a feather flock together. Yes. Habis gitu kita pasti akan ada something that we connect. Iya.
Bener. Sekarang yang datang itu juga semangat. Iya. Mereka juga semangat dan kita ingatkan, kita bikin WhatsApp group. Iya. Ingatkan, don't forget to read 15 minutes a day. Wah, saling Kita udah menguatkan. kecanduan scrolling. Iya. Iya, kita terlalu tergantung dengan HP. Iya. Jadi, if you contribute 15 minutes in the morning, 15 minutes in the night, kamu bisa baca buku. Benar. Mari acknowledge and appreciate penulis-penulis. So Iya. many people are writing. Betul. Kalau nggak ada yang baca, mereka juga nanti akan kehilangan semangat untuk nulis. Wah. Kalau gitu para penulis buku yang mau launching bisa hubungi ibu juga tuh ya. Betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Bisa kita konekin ya Bu ya. Iya, benar sekali. Yang penting nanti topiknya Betul. cocok apa enggak nanti Betul, tinggal ini ya betul. Bu ya. Saya ingin membantu Iya. yang penulis, Author-author iya, ya, para penulis author-author ya. betul. Oke. Karena ini benar, Iya. grup kita wadah untuk mereka sharing why Iya. they wrote the book. Bener. Betul. Nanti I konekin ya. Yes, thank you so much. Sama-sama, Betul thank you. sekali. Wah, teman-teman, itu luar biasa ngobrolnya Rati ya. Bu Sony, sekali lagi thank you so much. Sukses Thank untuk Bu you. Sony, seneng banget energinya. Wow banget. Nah, semoga teman-teman yang nonton bisa terinspirasi dan share video ini kepada yang membutuhkan pastinya. Oke, thank you. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman Dan saya Rati. dan Bu Sony. Thank you. Bye-bye. Bye.